Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, minggu ini tema Sarapan Pagi adalah tentang kemerdekaan. Tapi pagi hari ini saya akan membahas hal yang sedikit berbeda. Karena kalau kita bicara soal kemerdekaan, seringkali kita berbicara tentang hal-hal terkait perjuangan dan usaha-usaha yang mati-matian untuk mengejar atau meraih kemerdekaan itu sendiri. Tapi kali ini saya akan membahas tentang mempertahankan. Karena kemerdekaan tidak hanya bicara soal memperjuangkan, tetapi juga mempertahankan. Sama halnya dengan perjuangan bangsa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, perjuangan pahlawan-pahlawan dahulu tidak hanya berhenti ketika proklamasi atau ketika merdeka, tetapi mereka terus melanjutkan perjuangan mereka untuk mempertahankannya hingga sekarang. Buktinya apa? Salah satu sejarah terkait perjuangan di 10 November. Kalau kita kenal Bung Tomo, ya salah satu pahlawan perjuangan 10 November, yang mana dia dengan pidato dan orasinya yang terkenal untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita sudah dimerdekakan, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan itu. Sebelumnya kita membaca dulu di Roma 8 ayat 1-2. Bunyi firman Tuhan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Ya, Yesus Kristus Tuhan kita sudah mati-matian, sudah berkorban di atas kayu salib untuk apa? Untuk memberikan kita kemerdekaan. Dan sudah seharusnya kita, sang penerima keselamatan itu, juga ikut mempertahankan, juga ikut memperjuangkan supaya kelak nantinya kita tetap memegang keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan mungkin akan timbul suatu pertanyaan, untuk apa kita mempertahankan iman kita? Karena analoginya di masa sekarang pun bangsa kita yang sudah merdeka, tidak ada serangan apapun, tidak ada ancaman dari manapun, sehingga ya untuk apa memperjuangkan atau untuk apa mempertahankan kemerdekaan? Pada dasarnya tidak seperti itu Bapak Saudara, karena kita membaca dulu di Yudas 1 ayat 17-19. "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus." Ya, ketika sudah merdeka pun ada banyak ancaman. Dan dalam kehidupan rohani kita, ancaman-ancaman itu apa? Ancaman-ancaman itu adalah pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu kefasikan mereka, ada pemecah belah. Dan perlu kita ingat Bapak Saudara, sebagai bangsa Indonesia pun, meskipun sudah merdeka, kita juga memiliki ancaman-ancaman di luar bangsa kita. Ancaman dari dalam, ancaman dari luar. Dan sama halnya dengan kehidupan rohani kita pun juga memiliki ancaman, yaitu mereka-mereka tadi, pemecah-pemecah belah dan pengejek-pengejek. Sehingga sudah seharusnya kita mempertahankan iman kita. Sudah seharusnya kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Mengapa? Karena dunia semakin hari semakin hancur. Dunia semakin hari semakin buruk. Nah, jangan sampai kita seperti jemaat di Efesus yang tidak mempertahankan kasihnya yang semula, yang tidak mempertahankan apa yang sudah mereka raih sebelumnya. Wahyu 2 ayat 4-5 mengatakan demikian. "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ya, dari jemaat Efesus ini kita belajar bahwa jangan sampai kaki dian itu diambil daripada kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mempertahankan iman kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui terlebih dahulu, dari mana iman itu?
Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, dan ayat lainnya di Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, iman menjadi kunci dalam mempertahankan kemerdekaan kita sebagai umat Kristus. Dan firman itu adalah penggeraknya. Firman adalah istilahnya dasar dari setiap iman dalam kehidupan kita. Dan hal-hal lain yang perlu kita pertahankan adalah kita membaca di 1 Petrus 1 ayat 13-15. Firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ini hal-hal yang harus kita pertahankan untuk kita mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan yang telah diberikan Kristus untuk kita umatnya. Tapi tidak berhenti di situ saja, Bu Saudara. Di Yudas 1 ayat 22-23 mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi mempertahankan iman, mempertahankan keselamatan, mempertahankan kemerdekaan yang diberikan Kristus tidak hanya bicara untuk kita sendiri, tapi di firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi usaha kita tidak berhenti di kita saja. Oke, kita mulai dari diri kita, tetapi kita harus berlanjut terus untuk mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Sehingga Bapak Saudara, akhir kata saya mau katakan bahwa iman, keselamatan, kemerdekaan yang telah diberikan Kristus kepada kita harus kita pertahankan juga dengan mati-matian, juga dengan sungguh-sungguh, juga dengan penuh semangat dan juga dengan sepenuh hatinya. Sehingga kita boleh tetap memegang keselamatan dan mendapatkan kehidupan kekal nantinya ketika Kristus datang untuk yang kedua kali menjemput kita bersama. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.